Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik SMP Hasim Asari yang kami muliakan, di sini saya akan memberikan materi tentang sex education. Sebelum acara kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wiwi Hayati. Saya bidan Puskesmas Tulangan. Kebetulan saya ditugasi untuk mengisi MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Sebelum acara lanjut, gimana adik-adik? Kita biar lebih semangat, kita melakukan yel-yel terlebih dahulu, biar pikiran fresh, adik-adik bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ini ada yel-yel seperti ini, tetapi sedikit tapi bisa membuka pikiran Anda. Kata-katanya seperti ini. Hu, ha, hu, ha. Waktu ha, itu adik-adik bisa membentak. Bisa ditirukan di rumah semua. Oke? 1, 2, 3. Hu, ha, hu, ha. Terima kasih adik-adik. Gimana? Fresh? Jadi tidak ngantuk adik-adik? Jadi lebih semangat? Apalagi kita akan melihat video kita tentang kekerasan seksual. Luar biasa. Semoga tidak terjadi pada adik-adik. Karena kalau terjadi kekerasan seksual, itu akan memutuskan masa depan adik-adik. Sehingga adik-adik tidak bisa belajar dengan baik. Oke, silakan menyaksikan video kekerasan seksual. Sahabat, kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan terdekat kita. Dapat terjadi kapan saja, terhadap siapa saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan seksual bahkan dapat dilakukan oleh orang yang kita kenal sekalipun. Melalui film ini, kita akan mengenali apa itu kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya. Salah satunya, kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan pergaulan dengan pasangan dekat kita. Cerita dalam film ini dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya perempuan, dalam menghadapi dan mencegah kekerasan seksual di sekitar kita. Mau kemana? Anak mama sibuk sepertinya, sulit sekali memilih bajunya. Ih, Mama, mau tahu aja deh. Hai Biko, mau kemana? Hai Somad, saya kira siapa? Biasalah, mau malam mingguan ke rumah Mela. Oke deh, sukses ya. Ma, Pa, Mela pergi dulu dengan teman ya. Iya Mela, hati-hati di jalan. Iya, Ma. Mari Bu, saya pergi dulu dengan Mela. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mela, karena ia pergi dengan laki-laki yang belum dikenalnya dengan baik. Ayo Mela, turun. Kita sudah sampai di taman.
kita duduk-duduk sambil ngobrol. Mela, kamu ingat nggak di mana dan kapan pertama kali kita kenalan? Kita kenal di Facebook. Entah kenapa, begitu lihat fotomu di Facebook, hatiku langsung berdebar-debar. Sama dong. Aku juga langsung merasa kau terlahir untukku. Ayo Mela, kita pindah. Mau kemana? Ke tempat yang asik. Yuk. Masuk sayang. Kok sepi di rumahmu? Lagi pada kemana keluargamu? Kedua orang tua dan adikku sedang ke rumah saudara di luar kota. Silahkan duduk di ruang TV saja biar santai. Sebentar ya, aku ambilkan minum untukmu. Terima kasih. Kalau kamu sayang sama aku, kan nggak apa-apa. Ini bukti cinta kita. Jangan, Miko. Jangan. Oh, jangan. Sudahlah, ini kan biasa terjadi kalau orang berpacaran. Antarkan aku pulang. Antarkan aku pulang. Oke. Ada apa, Nak? Kenapa mengurung diri dan termenung? Enggak, Ma. Enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa, Ma. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Mungkin kita tidak menyadari, dalam cerita yang baru saja kita lihat, telah terjadi kekerasan seksual dalam pacaran. Dan pelakunya adalah orang yang kita anggap sebagai pacar kita. Sebenarnya apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual di mana salah satu pihak tidak menghendakinya. Menyentuh organ tubuh perempuan tanpa dikehendaki perempuan seperti yang dilakukan Miko terhadap Mela adalah contoh kekerasan seksual. Berikut ini beberapa tips yang harus kita ketahui untuk menghadapi dan mencegah kekerasan seksual. Beranilah mengatakan tidak secara tegas terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Jangan mudah mempercayai omongan orang terdekat kita, karena boleh jadi itu adalah rayuan untuk memperdayai kita. Ketika Anda mau menjalani sebuah hubungan dan berkomitmen untuk berpacaran, sebaiknya Anda mengenal dengan baik latar belakang dan karakter calon pacar Anda. Waspadalah jika kita diajak ke suatu tempat yang mencurigakan atau tidak ada orang lain selain kita. Terbukalah dan ceritakanlah kejadian kekerasan seksual pada orang terdekat yang dipercaya. Kenalilah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jangan takut untuk memberontak dan melawan, serta carilah pertolongan ketika kekerasan seksual itu terjadi. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual? 1. Pelecehan seksual yang merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang dilakukan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan Demikian video yang kita saksikan tadi, luar biasa, sangat
menakutkan, kasihan sekali ya adik-adik. Semoga tidak terjadi pada adik-adik di SMP Hasyim Asyari di sini. Untuk adik-adik perempuan, kalau bergaul sama teman, terutama teman yang tidak dikenal, hasil dari perkenalan dari Facebook, harus hati-hati. Dan juga untuk adik-adik yang laki-laki, saya mohon untuk menjaga martabat keluarga dan martabat seorang wanita. Jangan sampai menyakiti dan menodai. Karena kalau ternoda akan menyesal seumur hidup. Masa depan akan suram dan keluarga akan menanggung malu. Kita lanjut pada sex education. Di sini ada tahap perkembangan manusia, mulai dari balita, kemudian menuju ke anak, kemudian remaja. Untuk adik-adik di sini adalah adik yang remaja, yang baru masuk SMP. Kemudian masa dewasa, seperti bapak ibu adik-adik, kemudian masa tua, itu mungkin adik-adik di sini punya kakek maupun nenek yang sudah lansia. Pembahasan di sini akan saya sampaikan yaitu tentang remaja, pubertas, organ reproduksi, pemeliharaan. Remaja, masa paling menyenangkan. Semuanya serba indah, semuanya serba unik, jadi rasa ingin tahunya tinggi, tetapi dalam masa remaja itu harus hati-hati seperti pada video tadi, luar biasa, bisa merusak martabat maupun keharmonisan daripada remaja itu. Sebagai remaja wanita, harus bisa menjaga kehormatan tubuh Anda sendiri. Dan laki-laki harus bisa menghargai seorang perempuan. Kemudian pubertas. Pubertas bisa disebut dengan akil balik, merupakan masa pematangan baik fisik, mental, maupun pematangan organ reproduksi. Organ reproduksi di sini yaitu terjadi perkembangan pada organ reproduksi, kemudian tips menjaga kesehatan reproduksi. Nah, ini kita masuk pada masa pubertas, masa akil balik, yaitu terjadi perkembangan fisik, mental, maupun alat reproduksi. Pada wanita di sini, mungkin adik-adik yang dari SD ke SMP sudah pernah mengalami menstruasi atau ada yang belum juga, itu merupakan masa pubertas. Kemudian perubahan bentuk tubuh, tambah besar, tambah tinggi, tambah padat badannya, tumbuh jerawat, dan rambut-rambut halus pada tempat tertentu. Bukan asing lagi, semuanya pasti mengalami seperti ini. Adik-adik jangan sampai takut kalau timbul seperti ini. Mulai tertarik pada lawan jenis. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai seperti yang ada di video tadi. Apalagi adik-adik sekarang masih SMP. Masanya masih jauh. Masa depannya masih jauh. Oleh sebab itu harus hati-hati, dibentuk mulai sekarang, mulai SMP. Kalau mulai sekarang adiknya hati-hati, insya Allah akan mendapatkan masa depan yang baik. Pada pria, Nyun sewu, permisi, kalau anak pria itu kalau sudah pubertas, itu biasanya mimpi basah, bukan hal yang asing lagi, suara mulai berat, dada menjadi bidang, tumbuh rambut halus, mulai tertarik pada lawan jenis. Bukan hanya seorang perempuan aja, laki-laki juga harus hati-hati. Karena kalau sudah menodai seorang perempuan, harus benar-benar bertanggung jawab. Padahal orang kalau rumah tangga, itu sulit sekali. Perlu kedewasaan dan
tanggung jawab kepada Allah kalau menodai seorang perempuan. Oleh sebab itu harus hati-hati. Nah, ini masa pubertas, ini tadi yang remaja, terjadi perkembangan fisik, mental maupun alat-alat reproduksi, suka bersolek, suka berdandan, semuanya serba indah, kemudian suka sama lain jenis, timbul percintaan, tapi juga harus hati-hati. Untuk laki-laki, biasanya timbul tumbuh jakun, dagu ada bulu-bulu tipis, kumisnya juga ada bulu-bulu tipis, kemudian timbul jerawat, itu juga pengaruh hormonal pada masa pubertas. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjaga kebersihan wajah kita, apalagi dalam masa SMP maupun masa sekolah, itu aktivitasnya banyak sekali, banyak yang di luar, sehingga sering timbul jerawat karena kurang kebersihan. Nah, ini alat reproduksi wanita, terdiri atas bagian bawah itu ada vagina, kemudian ovarium, di dalam rahim itu ada ovarium, kemudian ada saluran telur, yaitu namanya tuba falopii, ada uterus atau rahim, tempat di mana perkembangan janin kalau seorang ibu posisi hamil. Ini organ reproduksi pria, terdiri atas penis, testis, epididymis, kemudian uretra, keluarnya sperma. Kelainan pada sistem reproduksi wanita. Harus hati-hati ya adik-adik, terutama adik perempuan. Sekarang banyak yang kena kanker serviks, kanker leher rahim, kemudian keputihan. Oleh sebab itu adik-adik di sini harus bisa menjaga kebersihan terutama daerah kemaluan. Untuk saat ini posisi adik-adik masa sering timbul masa mulai menstruasi, harus bisa menjaga kebersihannya sehingga tidak terjadi keputihan. Kemudian kanker rahim, naudzubillah, semoga tidak terjadi pada diri kita, karena kanker rahim itu sangat membahayakan bagi jiwa, terutama jiwa seorang wanita. Sipilis. Adik-adik di sini kalau bergaulnya dengan baik, tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit sipilis, insya Allah tidak akan terjadi penyakit sipilis. Cara mencegah kelainan pada sistem reproduksi. Menjaga kebersihan alat kelamin. Caranya bagaimana adik-adik? Setiap mandi, BAB, BAK harus dibersihkan sama sabun. Kemudian dibilas dengan air. Menggunakan pakaian dalam yang mampu menyerap keringat. Jangan asal fashion. Menggunakan celana yang bermodel-model dan bahannya tidak menyerap keringat tapi membahayakan bagi kesehatan adik-adik di sini. Yang benar, celana dalam itu tidak boleh ketat dan bisa menyerap keringat yang bahannya dari katun. Tidak boleh yang bahan dari nilon, karena nilon tidak bisa menyerap keringat. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Adik-adik jangan kemprong, nggih. Jadi, setiap hari itu minimal 2 kali, atau setiap basah harus ganti celana dalam. Menjaga agar daerah alat kelamin tetap kering. Daerah situ itu lembab, gampang terinfeksi. Oleh sebab itu, kalau pas basah, kena air, habis cebok, itu yang benar dikeringkan sama handuk atau tisu. Tidak menggunakan pakaian yang ketat. Insya Allah adik-adik di sini, murid SMP Hasyim Asy'ari tidak ada yang menggunakan pakaian ketat. Disesuaikan dengan sekolahannya Hasyim Asy'ari. Oke?
Jenis kekerasan pada anak. Ini macam-macam ya adik-adik. Ada eksploitasi, penelantaran seksual, emosional, fisik. Yang paling banyak adalah kekerasan fisik. Di samping itu, kekerasan seksual juga sering terjadi pada anak-anak. Kekerasan seksual, ini gambar kekerasan seksual seperti yang di video tadi, pacaran, kemudian dinodai sama cowoknya, pacaran lewat Facebook, kemudian diajak keluar, jangan sampai mau ya adik-adik ya, hanya berdua-duaan, itu sangat membahayakan. Kadang-kadang dibikin kesempatan untuk adik-adik cowok, tetapi tidak ngerti apa dampaknya kalau sudah ternoda. Kasihan sekali, saya sering melihat anak SMP yang posisi hamil, kemudian tidak ada yang bertanggung jawab. Kasihan sekali, malu di masyarakat, malu di keluarga, juga terutama merasa berdosa sama Allah. Dampak kekerasan pada anak, itu reaksinya sedih, trauma, minder. Minder karena merasa dirinya pernah dikekerasi. Seks bebas. Di sini saya akan menyampaikan materi seks bebas. Mungkin adik-adik bisa mengartikan apa itu seks bebas, yaitu hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, seperti yang di video tadi. Jangan sampai terjadi pada kita. Nanti adik-adiknya kalau sudah bekerja, sudah dewasa, monggo. Kalau mau menikah, langsung aja menikah, tidak usah pakai pacaran, sehingga tidak terjadi hubungan seksual yang bebas. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga tidak terjadi pada kita semua. Apakah seks bebas diperbolehkan? Tentunya adik-adik tidak boleh, karena dilarang oleh agama dan berdampak buruk bagi kesehatan. Kenapa berdampak buruk bagi kesehatan? Karena seks bebas itu terjadi pemaksaan. Biasanya sering terjadi pada anak-anak muda yang organ-organ tubuhnya belum sehat, belum sempurna, sehingga itu tidak bagus untuk kesehatan. Penyebabnya ini tidak selalu, tapi rata-rata usia muda itu gampang dirayu oleh rayuan gombal anak-anak laki zaman saat ini. Apalagi sekarang itu ada HP, ada televisi, ada fasilitas-fasilitas yang memadai, ada hotel. Kalau anak yang kurang dewasa, usia muda, gampang dirayu oleh rayuan setan. Itu sama dengan rayuan setan. Jangan sampai seperti itu. Spiritual. Kalau anak-anak yang dekat, yang jauh dari Allah, itu akan terjadi, biasanya sering terjadi hubungan seks bebas. Pacaran. Jangan sampai berdua-duaan. Kalau pacaran jangan sampai berdua-duaan. Nanti aja kalau sudah dewasa. Insya Allah Allah akan menyediakan jodoh yang baik buat adik-adik. Yang penting adik-adik di sini tidak nakal. Insya Allah akan memberi jodoh yang baik. Ekonomi. Rata-rata sosial ekonomi rendah. Karena bagi warga yang sosial ekonomi rendah, SDM-nya juga rendah. Tapi tidak selalu juga. Lingkungan sangat memadai. Oleh sebab itu, adik-adik di sini carilah lingkungan yang baik-baik. Carilah teman yang baik-baik. Karena lingkungan baik, teman baik, bisa menciptakan Anda untuk hidup yang baik-baik juga. Tumbuh baik-baik juga. Akibatnya, bila terjadi seks bebas, putus sekolah. Otomatis Anda kalau hamil dikeluarkan dari sekolahan SMP Hasyim Asy'ari.
dan hancurnya masa depan, tidak bisa melanjutkan ke SMA, tidak bisa kuliah, tidak bisa mendapatkan jodoh yang baik-baik, karena Anda sudah ternoda, karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian karena hamil, bingung melakukan aborsi yang membahayakan bagi jiwa Anda. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian karena seks bebas, otomatis yang melakukan seperti itu juga orang tidak baik-baik, sehingga timbul penyakit HIV, penyakit PMS, penyakit menular seksual. Karena orang yang melakukan seperti itu biasanya orang yang tidak mengenal agama, yang sering melakukan seperti itu juga. Jangan sampai adik-adik seperti itu. Dampak negatif kehamilan di luar nikah. Sudah keluarganya malu, masyarakat mencemooh, kemudian dirinya sendiri tidak berani keluar rumah karena ternoda, karena belum menikah sudah hamil. Otomatis pasti malu. Sosial, yaitu tadi diasingkan sama masyarakat, diguncingkan sama masyarakat. Itu loh, si A, murid SMP Hasyim Asyari telah hamil. Malu adik-adik, sekolahannya malu, orang tuanya malu, Anda sendiri juga malu. Mau sekolah juga malu, mau keluar rumah malu. Psikologis, otomatis mentalnya akan terganggu. Saya tidak menasehati seorang perempuan aja, juga seorang laki-laki. Jangan sampai menodai seorang perempuan. Kasihan adik-adik seorang perempuan itu. Jangan sampai dinodai, nggih. Nyun tolong nggih, jangan sampai menodai seorang perempuan, nggih, adik-adik yang cowok-cowok ini. Dan adik-adik yang perempuan jangan sampai menggoda orang lagi. Karena orang laki tidak akan tergoda kalau Anda tidak menggodanya. Jangan sampai dengan cara yaitu tadi. Jangan memakai pakaian ketat. Jangan endel-endel adik-adik nggih, harus sopan sebagai perempuan, harus sopan, harus bisa menempatkan diri. Akibat yang dialami perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun. Karena organ-organ tubuhnya belum sempurna sehingga terjadinya infeksi kandungan, kanker serviks, bayi lahir prematur, malnutrisi, kurang gizi. Oleh sebab itu yang bagus adalah kalau hamil itu yang bagus harus di atas 21 tahun. Organ-organ tubuhnya sudah dewasa, psikologisnya juga sudah matang, sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Resiko yang dapat dialami oleh ibu luar biasa. Kalau ibunya dibilangi, kalau anaknya hamil di luar nikah. Jangan sampai seperti itu, nggih, adik-adik, kasihan. Ibunya pasti stres. Yang tadinya itu punya penyakit darah tingginya akan meningkat. Kalau jantung bisa-bisa ibunya bisa stroke, bisa dibawa ke rumah sakit, bahkan bisa meninggal. Ini seorang ibu yang posisi hamil, kemudian anaknya yang perempuan hamil di luar menikah, dia sampai stres, kemudian darahnya tinggi, kejang, kemudian terjadi nggak sadarkan diri. Kasihan ya adik-adik, ibu Anda yang melahirkan jenengan, jangan sampai disakiti. Hanya kesenangan sesaat, itu sama dengan kesenangan sesaat adik-adik, tetapi menyesal seumur hidup. Cara pencegahnya, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang tua. Jadi adik-adik itu harus selalu menjaga, selalu dekat sama Allah, selalu berdoa, jangan sampai lupa 5 waktunya, dan selalu dekat sama orang tua. Curhatnya adik-adik kalau punya masalah itu ke orang tua, jangan ke orang lain yang tidak bisa dipercaya, malah jenengan dijelomprokan sama teman Anda.
yang benar sama orang tua. Tidak ada seorang orang tua itu yang menyelomprokan anaknya. Pasti ingin anaknya sukses semua. Berpikiran positif. Beraktivitas positif. Contohnya olahraga, berkreativitas, bikin berkebun, atau bikin jahitan, atau bikin bunga, macam-macam yang berkreativitas yang positif. Kemudian memilih lingkungan yang positif. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Wiwi bahwa adik-adik jangan mencari teman maupun lingkungan yang negatif, yang jelek. Nanti adiknya bisa ketularan. Pahami dampak negatif seks bebas. Kadang-kadang adik-adik bisa merenungkan diri. Seandainya aku melakukan seks bebas di luar nikah, otomatis keluarga malu, dikeluarkan dari sekolahan, dan saya belum siap, suami saya belum siap pekerjaan, saya belum siap kalau mempunyai anak. Nanti kalau anaknya sakit bagaimana? Nanti kalau anaknya rewel bagaimana? Karena adik-adik masih anak-anak, jadi belum waktunya untuk menjadi seorang ibu. Nanti kalau ada adiknya sudah bekerja, mempunyai pasangan, kemudian langsung aja menikah, nggak usah pacaran. Karena pacaran itu membahayakan. Ini tadi sampai di mana ya? Kok kebetulan. Oh ya, ini yang terakhir. Dari sampai di sini, semoga adik-adik di sini bisa menjaga kehormatan adik-adik, dan adik-adik yang cowok bisa sangat menghormati seorang perempuan, karena kemungkinan besar juga adik-adik yang cowok juga mempunyai kakak atau adik yang perempuan. Dan semoga tidak terjadi kekerasan seksual pada adik-adik SMP Hasyim Asyari. Semoga bermanfaat, bisa menjaga diri saya sebagai pemateri, dan kebetulan saya bidan Puskesmas Tulangan mengucapkan terima kasih. Semoga adik-adik sehat semua dan bisa belajar dengan baik. Barangkali ada kata-kata saya yang tidak berkenan di adik-adik. Kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik Hasyim Asyari. Semoga sukses semua tempuh masa depan Anda. Semoga Anda mendapat